Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1, muatan IPA. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu, teman-teman? Ya, ini adalah gambar beca. Beca adalah salah satu alat transportasi tradisional yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat. Beca dapat bergerak karena adanya gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh dari gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Kemudian contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, maka bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Macam-macam gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya adalah anak menendang bola, ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Yang kedua, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, yang pertama, jika kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh yang kedua, penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya yaitu ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Yang keempat, gaya magnet.
Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya yaitu paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Kemudian yang kelima yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya yaitu lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Dan yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contoh gaya gesek yaitu saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Menjelaskan gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan, seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayah mendorong atau menarik meja. Yang kedua, Made menendang bola ke arah gawang. Yang ketiga, sapi menarik gerobak. Dan yang keempat, ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksakan untuk melakukan kegiatan, maka akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan cedera otot. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tersebut, untuk tugas hari ini yaitu teman-teman tuliskan contoh kegiatan yang memanfaatkan gaya pada tabel berikut. Nah, di sini ada sebuah tabel. Di sini ada 6 jenis gaya, ada gaya otot, gravitasi bumi, pegas, magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Nah, teman-teman tuliskan masing-masing contoh kegiatan dari jenis gaya tersebut. Silakan teman-teman kerjakan di buku latihan. Nanti setelah selesai, tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Miss Intan sediakan ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah memudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha dalam belajar. Dan jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.